Saya memang datang tadi ini tidak dalam kerangka perubahan atau tidak, tapi memang ide dasarnya dialektika soal bagaimana konstitusi ini dilaksanakan sejak dari perubahan. Yang tidak bisa kita bantah, ada yang berkembang lebih baik, sekalipun masih ada titik-titik lemah yang harus diperbaiki, itu memang harus disadari. Yang pertama. Yang kedua, saya sih sebetulnya masih berharap sebelum sampai kepada pilihan untuk mengubah konstitusi, mungkin undang-undang yang menjalankan perintah konstitusi itu sekedar dilihat dulu bagian mana yang mungkin masih bisa dioptimalkan, sehingga tanpa mengubah pun kita bisa memperbaiki situasi yang kita anggap ada celahnya tadi. Misalnya begini, soal DPD tadi yang dikemukakan Prof. Jimli, yang tidak kelihatan seperti ada dan tiada itu, Mahkamah Konstitusi pernah memaknai pasal 22D tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwa keberadaan DPD itu tidak hanya sekedar memberikan pertimbangan. Dalam putusan 92 tahun 2012 kalau saya tidak salah, masih ada Pak Patrialis ketika itu disebutkan ruang keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang itu boleh sampai ke tahap akhir kecuali persetujuan bersama. Karena konstitusinya memang eksplisit mengatakan persetujuan bersama itu menjadi otoritas DPR, DPD kalau menyangkut pasal 22D dan pemerintah. Nah, kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan, mungkin sekarang anggapan bahwa DPD itu tidak terlalu berperan itu bisa diperbaiki kalau itu dilaksanakan. Jadi ini tidak melulu soal konstitusi, tapi soal bagaimana komitmen kita sebagai negara yang menganggap ini negara gotong royong loh. Kalau gotong royong kan ruang DPD untuk bisa berpartisipasi lebih optimal harusnya itu dibuka sedemikian rupa. Itu salah satu contoh yang bisa dengan memikir ulang soal bagaimana DPD itu bisa difungsikan lebih baik tanpa perlu dulu melihat ke konstitusi. Nah itu satu soal. Yang kedua tadi benar beliau mengatakan Pak Kiai ada yang salah loh dalam proses legislasi kita. Saya kebetulan menulis disertasinya soal itu. Yang di konstitusi disebutkan siapa yang membahas, siapa yang menyetujui itu kan jelas. Presiden dengan DPR. Yang belum pernah kita lakukan sampai hari ini, Mas Bambang, kalau ada rancangan undang-undang, mestinya bilik DPR diselesaikan dulu. Itu yang dikatakan tadi. Jadi dibahas dulu di internalnya DPR, keluarlah DIM DPR. Tidak bisa DIM fraksi kalau baca konstitusinya. Kenapa? DIM DPR itu nanti yang akan diperhadapkan dengan pendapat pemerintah. Baru itu dianggap sebagai pembahasan yang satu level. Ini teks konstitusinya begitu. Nah sekarang itu tidak dilaksanakan. Sehingga salah satu yang menyebab mengapa perlu waktu lama untuk membahas undang-undang, karena semua fraksi harus bicara berhadapan dengan eksekutif. Padahal nggak begitu. Selesaikan dulu urusan fraksi, karena dia akan menjadi bagian DPR. Nanti DIM DPR yang diperdebatkan dengan DIM-nya pemerintah, atau posisinya pemerintah. Baru itu menjadi satu level, seperti yang dimaksud dalam pasal 20 itu. Nah ini belum diperbaiki sama sekali. Salah satu yang mungkin harus dikelola dengan baik, sehingga apa? Speedy, kecepatan dalam membuat undang-undang itu bisa jauh lebih cepat dibandingkan hari ini. Walaupun tadi saya mengatakan, ya pembahasan bersama itu karakteristiknya Indonesia. Saya menyadari, walaupun dilihat dalam konteks sistem presidensial, itu bisa menjadi berbeda cara menelaahnya. Dan gara-gara itu, undang-undang bisa diselesaikan seberapapun sulitnya, walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, mungkin Pak Bambang, Mas Bambang, teman-teman MPR, salah satu yang harus dikerjakan oleh teman-teman yang ada di pengkajian di MPR itu tidak hanya soal bagaimana untuk melanjutkan perubahan konstitusi, bukannya itu dilarang, boleh. Tapi sekarang dulu lihat undang-undang kira-kira mana versi MPR yang itu dianggap tidak sejalan dengan konstitusi.
Mana yang undang-undang yang diminta dibentuk oleh konstitusi yang belum dibentuk sampai hari ini. Nah, itu salah satu cara untuk menjawab kebutuhan sekarang. Saya baca buku, ada seorang profesor dari Texas mengatakan begini, dia menganggap struktur ketatanegaraan itu bukan bagian terpenting dari konstitusi. Dia mengatakan begini, bagian terpenting dari konstitusi itu adalah pasal yang memberi ruang kepada pengubah konstitusi untuk mengubah konstitusi itu sendiri. Tapi dia tetap mengatakan, perubahan konstitusi tidak boleh dilakukan dengan keseringan begitu. Apa jadinya kalau keseringan? Pak Bambang, ini generasi baru belum selesai mempelajari yang dihasilkan oleh Pak Patrialis dan kawan-kawan itu. Tiba-tiba sudah muncul yang baru. Akhirnya apa? Nggak ada kemantapan berpikir bagaimana konstitusi itu digerakkan dalam bernegara. Nah ini yang paling penting. Makanya kalau kita mau ambil dari 59 sampai 99 itu kan 40 tahun. Baru ada perubahan konstitusi. Dan itu pun sebagiannya belum dilaksanakan. Nah ini poin yang menurut saya, sekalipun dari perspektif hukum tata negara, saya menyadari pasal mengubah konstitusi itu adalah pasal yang memberi ruang kepada yang berwenang untuk mengubahnya. Tapi itu bisa menjadi pilihan terakhir. Negara ini bisa dilaksanakan kalau ada konvensi ketatanegaraan yang bisa dipahami bersama, dan itu bisa menutup kelemahan-kelemahan yang ada. Karena begini, kalau konstitusi diubah, lalu rejim itu memegang kekuasaan absolut, suara mayoritas di tempat pengubahnya, maka akan muncul nanti konstitusi yang menurut yang mayoritas itu yang benar. Dan ini berbahaya. Itu berbahaya. Makanya oleh karena itu, kalau mau mengubah konstitusi, sebetulnya salah satu kelebihan 99 itu, karena komposisi politik relatif berimbang, Pak Bambang. Jadi PDIP, kemudian Golkar, PAN, itu secara angka posisinya relatif berimbang. Dan apa? Ketika itu adalah titik puncak partisipasi publik terlibat dalam wacana ketatanegaraan. Jadi di dalamnya secara internal posisinya relatif berimbang, di luarnya dibuka ruang bagi publik untuk turut serta. Itulah hasilnya. Nah, saya yang khawatirnya begini, kalau nanti dialognya menjadi satu arah karena kekuatan besar, lalu kemudian akan ada kelompok-kelompok yang terabaikan aspirasinya oleh konstitusi. Kita harus belajar kepada para pendiri negara kita. Bagaimana misalnya pendiri negara bisa menerima situasi demi kebersamaan. Oke, Piagam Jakarta yang khusus tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, kita drop. Kenapa? Itu bisa menyebabkan ada kelompok lain yang merasa tidak terwakili aspirasinya. Nah ini poin penting, Pak Bambang, kalau memang mau meneruskan. Tapi saya beranggapan banyak hal yang belum selesai kita lakukan, lalu tiba-tiba kita berpikir, ayo kita ubah konstitusi. Nah mungkin itu belum jawabannya, tapi kalau mau mendiskusikannya, monggo Pak Bambang, karena apa namanya, mendiskusikan ketatanegaraan itu kan memang harus saban waktu, jangan berhenti. Itu penting, paling tidak kita tahu poin-poin mana yang harus kita ingatkan, oleh MPR, ini loh, dari DPR yang harus diperbaiki, dari DPD yang harus diperbaiki, dari MK yang harus diperbaiki, dari Mahkamah Agung yang harus diperbaiki. Saya membayangkan setelah Presiden menyampaikan pidato evaluasi kerja lembaga-lembaga negara itu, kemudian itu diolah oleh MPR, lalu akan disampaikan ke masing-masing lembaga. Ini loh, hasil catatan kami, MK begini loh. Mahkamah Agung begini, DPR begini, BPK begini, KY begini. Dan itu kemudian bisa menjadi proses kebersamaan kita untuk memperbaiki bagaimana negara ini dikelola. Saya percaya tidak selalu jawabannya mengubah konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Saldi. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain.
TV, independen, terpercaya.